Selamat sore. Sore. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kami patut mengucap syukur pada Tuhan. Ya, tadi pagi kami dari Jayapura ke sini, Gunung Tinggi, lembah, masuk mana tanah yang subur, naik turun lembah. Ya, itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Kita ada di sini karena Tuhan. Ya. Yang berikut kita yang ada ini dipilih karena Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Asisten 1. Kita tepuk tangan. Bapak Gigi Balon. Puji Tuhan, saya bisa ketemu. Yang saya hormati Bapak dari DPR, ya, saya sangat apresiasi Bapak-bapak kepala OPD, Ibu kepala dinas. Pada waktu saya di Makassar, saya pikir suatu waktu dia jadi kepala dinas. Amin. Saya kuliah S3 dan S2. Ya. Ya, saya banggakan Dr. Nathan, direktur rumah sakit yang paling semangat. Saya hormati pula para dokter-dokter spesialis, dokter umum yang di rumah sakit maupun di puskesmas, para perawat bidan, seluruh kepala OPD yang ada di sini. Dan saya banggakan dan saya hormati Pak Isa Ketua. Dia bilang saya ikut karena kasat kampung. Saya juga pikir nanti dia ikut. Dan saya juga ada bawa beberapa staf kami. Pada waktu saya mau ke sini saya bilang, siapa pernah ke Wamena? Siapa yang belum? Yang belum angkat tangan. Lalu yang belum itu ikut saya. Yang sudah pernah itu tidak usah. Saya sangat senang bisa bertemu. Saya bisa makan pakai wam, ya, kom, ya, piring, ya, yang enak sekali sore siang ini. Ya. Saya sampai kasih habis itu keladi itu enak sekali. Tepuk tangan ini. Karena enaknya saya bilang tahun depan kita bikin lagi di sini. Amin. Nanti ketua panitia ini bisa. Wah. Saya perkenalkan nama saya. Nama saya Robi Kayame. Kalau paham Kayame itu tidak asing di sini. Karena abang-abang saya, orang tua saya pernah bertugas di sini. Di Ilu, di sini, di Wamena. Sehingga hanya kalau paham Kayame mereka tahu. Tapi Robi baru mereka tahu. Ya. Kalau tadi Bapak Asisten bilang Robi, memang saya penyelesaian mengajar. Saya kepala dinas tapi dosen juga. Ya, saya mengajar di Uncen, di beberapa tempat akper dulu, dan saya pilih kerja di struktural. Ya, saya satu istri dan 5 anak. Ya, istri tinggal di Lebire, saya tinggal di Jayapura. Dan saya kerja dulu, saya selesai di 3 perawat. Yang perawat angkat tangan. Ya. Saya di 3 perawat bukan kerja di kota. Saya kerja di Korowai. Coba Korowai tahun 89 itu Korowai seperti apa?
Nathan ada di mana? SMP kah? SMP. Ya. Saya ada di Korowai. Ya. Saya hampir mau stres. Korowai Asmat. Kalau di sini kan ada perkampungan, tapi tidak ada orang karena di sana pindah-pindah. Ya. Tapi Tuhan melihat itu. Dan Tuhan angkat saya bisa kuliah S1, S2, S3 sampai ke Parnas Provinsi. Ya. Saya mau memotivasi perawat-perawat jangan lihat orang. Lihat Tuhan. Tuhan akan angkat itu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mau perlu saya sampaikan, Bapak Asisten. Saya menyampaikan terima kasih bisa menerima kami, dan Bapak Bupati bisa mengizinkan kami untuk masuk di Lani Jaya Tiom ini. Ya, sebenarnya minggu lalu, tetapi karena ada penutupan Perpanas, saya bilang sama Dr. Nathan dan Ibu Kepala Dinas, saya macam kecewa juga sendiri. Tapi karena saya koordinator kesehatan Perpanas harus ikut, hanya kembali ke Jayapura. Nah, bukan hanya itu, tapi karena saya harus vaksinnya Bapak Gubernur, harus ke Jakarta, harus di mana ke Jakarta dan harus bawa, sehingga saya harus kembali ke Jayapura. Puji Tuhan, semua indah pada waktu, sehingga saya rasa hari ini waktu yang tepat untuk kita berdiskusi. Kami 2 tim di sini, tim yang mau melihat visitasi PCR di sini, karena kami di sini menurut laporan virus COVID yang ada di sini virus Delta, ada beberapa orang, sehingga saya rasa itu serius, sehingga kita harus perbaiki ini. Ya, melihat ini terus aktivasi supaya izin operasi bisa jalan, dan kita akan lihat juga kekurangan apa yang kita mau lengkapi untuk aktivasi PCR ini, sehingga Lani Jaya bisa mandiri. Ya, berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Asisten 1 mewakili Bupati, dan juga disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Lani Jaya. Perlu saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan situasi kesehatan di tanah Papua, di sini dan beberapa tempat di seluruh Papua. Untuk kesehatan di tanah Papua, kita lihat di mana-mana angka kesakitan dan kematian itu tidak turun-turun. Ya, kita bisa melihat di pinggir ini, karena ini dari desa-desa datang berkumpul di sini. Banyak kampung itu orang sudah mulai berkurang karena malaria, karena HIV, karena kurang gizi, ya, dan penyakit-penyakit degeneratif lain, termasuk perubahan pola hidup, di mana tadinya makan ubi keladi tapi sudah pindah makan nasi. Tadinya minum air putih terus, tapi sekarang mulai air gula terus tiap malam. Hanya
terjadi diabetes tadi yang cukup naik di hampir semua Papua. Kemudian umur harapan hidup pun kita lihat di angka itu cukup tinggi, tapi fakta itu lebih rendah. Angka itu rumus, tapi kenyataan di lapangan banyak usia tua tidak ada, banyak anak muda di hampir belahan ini. Itu tanda bahwa umur harapan hidup itu rendah. Angka kematian ibu dan anak, satu indikator kesejahteraan, keberhasilan pembangunan di dunia maupun nasional Papua. Kita masih tinggi. Banyak ibu-ibu yang kita tidak bisa selamatkan mereka ketika mereka bersalin. Mereka bersalin di desa, di dusun, di belakang gunung. Ibu mati, anak mati. Syukur-syukur yang dekat-dekat bisa datang. Kemudian akses terhadap fasilitas pelayanan pun rendah karena geografis tadi. Ya, akses juga rendah karena orangnya tidak ada. Akses juga tidak bisa karena masalah komunikasi. Dokternya bahasa Indonesia, terus orang sakitnya orang Lani atau orang Me atau yang tidak bisa bahasa. Itu juga susah didalamin pihak manusia penderita. Ini semua akumulasi. Kita punya kekuatan untuk keluar dari permasalahan, khusus di Papua dan Lani Jaya adalah dibukanya isolasi. Itu membuka peluang untuk pembangunan. Kita lihat di pegunungan pedalaman yang Hotel Mega. Ya. Kemudian kita juga lihat rumah sakit yang bagus, peralatan apa semua. Ini semua mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Program yang kita buat hari ini adalah program yang bagaimana kita mendekatkan pelayanan ke kampung. Karena masyarakat tidak bisa datang. Kalau konsep sakit orang Papua, kata batu beringus itu bukan sakit. Betul toh? Perut sakit menceret sedikit kalau makan sambal berlebihan itu bukan sakit. Kalau orang Jawa batu beringus atau mules sedikit ada rasa sakit, tidak bisa langsung ke dokter. Kalau orang Papua nanti sudah tidak bisa berdatang. Kenapa satu-satu berdatang? Itulah sebabnya deteksi dini itu penting, cegah dini itu penting. Ini dua kubu yang tidak bisa. Pemerintah siapkan semuanya ada di sini, masyarakat tidak mau datang. Ya, sekarang itu pemerintah itu jemput bola, cari penderita, PSPK, proaktif, kunjungan rumah itu pas. Ya, ini yang kita lakukan. Untuk Lani Jaya, saya mantan kepala dinas hampir 8 tahun di Paniai. Saya dulu kerja di Asma, kerja dengan ada Bude 1 sekitar 10 tahun. Ya, lalu saya pulang karena mama meninggal karena pelayanan kesehatannya tidak bagus. Hanya saya tinggalkan semua, lalu saya bilang jangan lain meninggal. Saya pulang kampung. Sumber daya manusia itu sangat penting. Gedung yang besar, ya, peralatan canggih itu juga penting, tapi SDM itu penting. Ya, SDM itu penting. Saya titip kepada Bupati Lani Jaya dengan DPR, Otsus
Kemarin kita perjuangkan 25% otsus. Itu turun ke kabupaten kota. Ya, kabupaten kota. Di dana besar otsus kabupaten kota. Dulu yang pertama adalah kasih sekolah dokter orang Lanijaya. Ini dokter pendatang spesialis itu orang luar. Mereka akan pergi. Kobea 4 itu tahun depan spesialis. Amin. Bapak harus siapkan uang. Tidak usah bangun yang besar-besar. Ya. Saya pengalaman di Paniai. Saya bangun rumah sakit besar. Cukup lengkap. Tapi saya sekolahkan anak Paniai itu sekitar 5 spesialis dan hampir 60 dokter orang Paniai. Semua kita biaya. Dan banyak yang sudah mulai pulang. Dan banyak S2 yang kita sekolah, spesialis kita sekolah. Ya, begitu saya pulang, ya di sana mereka bisa jalan sendiri. Ya. Banyak spesialis yang kami sekolahkan dari orang dari Jawa, Batak, Manado. Mereka tidak lama, 2 tahun mereka pulang. Ya. Karena mereka pulang kerja wajib, mereka bayar. Karena sudah dibiayai oleh pemerintah, mereka tinggal di situ 2 tahun. Karena sudah bayar, sudah. Ada yang menetap. Tapi banyak yang sudah pulang. Tapi ada yang lokal yang bisa menutupi itu. Itu yang saya harap bangun sumber daya manusia dokter orang lokal. Ini penting. Kalau bisa bikin 1 kelas di Uncen. Ya. Supaya 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, itu spesialis kobea-kobean tadi itu ada yang spesialis penyakit dalam, jantung, paru-paru, kan enak sekali semua. Ya, ini yang kami support. Lalu kami kirim hampir 100, tapi diterima hanya 30. Yang diterima dari kerjasama dengan Universitas Indonesia, dengan pemerintah Provinsi Papua, Bapak Gubernur mintakan untuk rekrut mereka dan kita kirim dengan harapan mereka semua pulang dan bangun masing-masing kabupaten kota di Papua. Ini yang saya harapkan ke depan. Kemudian tenaga kesehatan lain, memang di daerah Papua bidan perawat cukup banyak, tetapi tenaga kesehatan lainnya belum ada, macam farmasi, analis, itu sangat terbatas. Kami baru buka kelas khusus analis di Nabire. Padahal tahun ini kita mau buka tahun depan untuk Wamena, tapi karena kita punya anggaran otsus sudah tidak ada, semua ke kabupaten kota. Kalau kabupaten kota memberikan anggaran ke kami bisa buka di Wamena ya, untuk atau di Lanijaya kita buka. Amin. Tenaga analis, tenaga yang kita bisa kirim untuk datang mengajar di sini. Bisa ibu dokter bisa kembali lagi 1 kali ya di sini untuk mengajar. Ini kita harapan. Dengan harapan kalau tenaga analis diisi semua itu pengambilan keputusan untuk diagnosis juga bisa mendekati 100% pas, karena itu konfirmasi laboratorium. Jadi sementara kan ya stetoskop jadi kadang-kala juga meleset. Bagi tenaga itu penting ya, dan program yang sama juga kita mau kembangkan tempat lain, tapi itu pun terbentur dengan biaya, karena biaya semua ada di kabupaten kota. Itu tentang sumber daya manusia.
Yang berikut itu kami dari tahun-tahun sebelumnya itu dana KPS, Kartu Papua Sehat. Kartu Papua Sehat itu kami taruh di Wamena, kami taruh di Nabire, di Merauke, di Biak, rumah sakit di daerah regional, supaya orang Lanijaya yang ada di Wamena sekitarnya itu tidak usah tagih-tagih lagi, langsung uangnya sudah tersedia. Tapi tahun 2022 kami tidak ada uang, sehingga pemerintah harus siapkan uang titip di Wamena, karena banyak yang berobat di Wamena. Ya, hal yang sama juga, ini poin yang kami akan bahas di rakor besok, supaya nanti Wamena orang lagi jaya banyak berobat. Oh, Pemda bawa obat dulu, nanti bilang begitu. Kami tidak melayani. Sama juga di Paniai, Doge dia berobat di Paniai. Oh, tidak bisa, kamu bawa kirim obat taruh di sini, nanti obat kami yang habis. Merauke juga begitu, biar Nabire juga. Ini yang kami harap untuk ke depan perlu siapkan itu. Kemudian yang berikut berkaitan dengan vaksin. Memang ini karena kemurahan Tuhan, Papua hari ini kesembuhannya cukup luar biasa, 97%. Hampir semua 1-2 kasus satu hari. Kasus ini tapi karena mutasi akhirnya kasus turun. Tapi kita harus antisipasi, ya, antisipasi melalui pertama itu protokol kesehatan. Orang Papua membudayakan tipe amanah, ya, wah, kenalkah tidak kenalkah, wah. Itu juga media. Dan orang Papua juga biasa bilang, oh tidak ada iman kah? Saya masuk di gereja saya pada masker mubah, kepada sudah iman kah? Ya, iman ya. Ini juga menjadi pemicu sehingga kita harus tetap protokol kesehatan, jaga jarak, cuci masker itu penting. Jadi kita yang memberikan contoh. Ya. Kemudian yang berikut adalah vaksin. Ya. Dulu orang bilang KTP untuk apa KTP? Orang gereja protes, KTP elektronik. Itu identik ya 666. Wah, sekarang orang gereja banyak yang urus KTP. Saya pada waktu bicara vaksin, gereja saya pendeta dia bilang, vaksin itu 666 jemaat tidak boleh terima begitu. Saya duduk di belakang. Saya bilang, pendeta, kau bicara, kau punya satu jangan bicara lagi. Ya, saya bilang, Pak, saya undang Presiden Gidi, Pak Pendeta BNGI dengan Pak Sofian Nyoman. Bapak duluan, kami saya suntik duluan semua, bisakah tidak? Aduh, tunggu dulu. Dulu orang gunung tolak kami, tapi saya bilang vaksin itu, saya jelaskan sedikit. Kita sejak kecil, ini banyak yang pada waktu kecil kan imunisasi toh, sudah toh? Sudah. Imunisasi itu kekebalan diberikan seperti pagar, seperti payung. Tidak ada hubungan dengan segala macam dipikirkan selama ini di media sosial. Dan imunisasi itu hak semua orang. Karena apa? Kematian, kesakitan, dan masuk surga tidak bisa diwakilkan.
masuk neraka pun tidak bisa diwakil-wakil lagi. Apa yang masuk neraka saya tidak mau, itu tidak bisa. Saya hidup dari kau yang mati sudah tidak bisa. Tidak usah dengan orang, kalau mau vaksin silakan. Tapi saya juga tidak bisa paksa, karena kau punya hak untuk menolak. Tapi itu sama dengan satu kelompok yang lari menuju ke puncak gunung di atas. Ada yang anak muda-muda yang jago-jago duluan naik. Tapi kita yang orang-orang tua itu karena tidak bisa jalan, kami dari belakang. Jadi untuk menerima vaksin ada orang duluan, ada juga orang terakhir. Hanya masalah waktu. Waktu saja. Pasti kapanpun. Pasti vaksin. Ya. Jadi orang kesehatan itu jangan terlalu paksa-paksa lagi. Terserah, yang penting sosialisasi jalan. Untuk kemudian di TIOM ini saya bicara hal ini, apa yang saya bicara tadi itu semua kabupaten kota ini TIOM duluan saya bicara. Ibu Direktur, selamat datang. Ibu Direktur Rumah Sakit Wamena. Kita tepuk tangan. Jadi saya tambah karena Ibu Direktur ada KPS itu tahun depan tidak ada. Provinsi saya tidak bisa kirim uang ke Wamena. Jadi, alokasikan uang sedikit. Titip di Rumah Sakit Wamena dari Lani Jaya, Yalimo, Yaukimo, Tolikara, Mambramo Tengah, Duga, titip uang di Wamena karena masyarakat semua ada di sekitaran itu akan berobat di sana. Kalau tidak, Ibu Direktur pasti ribut. Kalau sakit. Ya, itu. Ini yang mungkin perlu dibahas lagi. Hal ini saya bicara di sini karena TIOM ini pusat peradaban. Sumber manusia di sini. Di sini baru dibagi-bagi manusia. Tadi Pak Asisten 1 sudah berbicara. Di sini baru guru-guru di mana-mana, betul. Ya. Jadi di sini jadi model. Ya, tahun depan saya harap bisa 50-60 anak TIOM, anak Lani Jaya bisa dikirim dari tenaga dokter. Amin. Ya, orang Papua ini biar orang di luar datang. Ya, dia nanti pada waktu sakit dia hanya berbicaranya sebagian saja. Kalau dokter itu orang Papua, dia saudaranya, anaknya, dia buka semua. Betul kah? Betul. Hari ini. Untuk itu, saya harap ke depan pemerintah Lani Jaya menyiapkan anggaran untuk menyekolahkan anak Lani Jaya menjadi dokter dan dokter spesialis. Ya. Kemudian berkaitan dengan 29 posto yang mau jadi puskesmas, saya harap bisa diusulkan untuk kita bisa memperoleh nomor induk registrasi puskesmas. Nanti dari kepala dinas kirim ke provinsi untuk proses itu. Kemudian logistik yang perlu berkaitan dengan PCR nanti kirim surat sama kami. Kami akan kirim. Terima kasih logistik. Kemudian rumah sakit rujukan kami siap karena ini daerah yang strategis, dari mana-mana bisa datang berobat. Ya, berkaitan dengan itu kami tetap support dan termasuk
terakreditasi sudah dia punya ini sudah kadaluarsa, mungkin harus visitasi ulang lagi ya. Iya. Ya itu juga masih dipikirkan untuk akreditasi. Tapi saya dengar akreditasi itu dilakukan oleh lembaga independen. Jadi kita tunggu tugas berikut. Kami juga sedang berjuang untuk membangun rumah sakit regional utama vertikal di Wamena. Dari besok saya di Wamena, saya akan bicara dengan Ibu Direktur dan Kepala Dinas supaya kita akan bangun rumah sakit yang lebih besar lagi di Wamena, Amin. supaya semua orang bisa berobat di sana. Tanahnya sudah siap dari Menteri Kesehatan. Tanah sertifikat tanah sudah dapat. Ya, Bupati Jaya sudah dikasih saya minggu lalu. Saya harap minggu berikut kita bawa ke Jakarta. Kemudian hal lain saya sangat apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Lanijaya. Banyak inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk Direktur Rumah Sakit Lanijaya. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan DPR dan Bupati dan jajaran yang betul-betul support bidang kesehatan. Ini kemajuan yang luar biasa di sini. Tidak sama dengan tempat lain. Spesialis saja 4-5 ada di sini, luar biasa. Itu ini bukti nyata. Jadi luar biasa dan saya harap otonomi khusus Cilik 2 ke depan ini juga memperjuangkan dokter orang lokal di sini yang betul-betul keberhasilan suatu daerah. Ini kan jembatan generasi. Kalau saya tidak berhasil, kalau saya tidak buat Nathan ini untuk doktor S3. Amin. Karena saya doktor, jadi saya buat dia doktor dulu. Amin. Itu baru saya berhasil. Terima kasih, Bapak. Keberhasilan itu kita mengkaderkan orang lain mengganti posisi kita. Itu baru berhasil. Berhasil itu orang bilang berhasil bangun rumah, bangun ini, bangun itu, belum. Ya, bangun manusia itu baru berhasil. Jadi keberhasilan itu kita bisa lihat setelah 5-10 tahun akan datang. Ya. Jadi orang Lanijaya sudah jadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, itu baru berhasil. Amin. Dan anak-anak yang kerja di belakang gunung, biar capek kau jalan. Tuhan perhitungkan satu waktu kau jadi Kepala Dinas. Amin. Amin. Kepala Dinas Provinsi. Jangan pikir, oh saya ini perawat, tidak. Sekarang sudah berubah. Dulu tuh dokter-dokter yang Kepala Dinas. Sekarang kami memerintah mereka juga. Iya. Ya, karena ini berbicara manajemen. Kalau dokter kerja di bengkel, itu tuh kecuali ada di struktural. Iya. Kalau rumah sakit kan bengkel manusia. Benar. Ya, kita mengatur mereka. Kayak gitu. Jadi anak muda-muda itu kerja keras. Kalau bukan kamu, tidak ada yang bangun di sini. Tidak mungkin orang datang bangunin. Iya. Ya, kamu sendiri yang bangun tanah ini. Ya, saya pikir itu batasi untuk keluar tempat. Dan saya juga menyampaikan terima kasih pada dokter-dokter yang akan datang dan sudah ada di sini. Selain menolong, mengajar anak-anak saya. Saya bikin di Paniai, saya bilang, dokter spesialis, kau bikin kelas. Bidan perawat kau mengajar seperti dosen. Satu ruangan saya kasih. Mereka mengajar.
Daerah yang jauh mereka pengobatannya seperti begini, spesialis, uangnya sekian bayar, honor mengajar, supaya mereka jangan capek, bosan. Sore mereka bisa mengajar, perawat, bidan, untuk kasus tertentu, pengobatan terbaru. Tidak mungkin kan pergi ke gunung sana. Ya, itu yang kita juga harap bisa berkembang ke depan di tempat lain. Supaya pengobatan di sini sama dengan belakang gunung. Dan sampai di sini lain, pengobatan di sana lain lagi itu ya. Ini tidak boleh, harus sama. Untuk itu saya harap itu dan saya menyampaikan terima kasih dokter perawat sudah bisa betah tinggal di sini. Itu yang menyampaikan terima kasih dokter Nathan yang sudah semangat tinggal di Lanijaya dan Ibu Kepala Dinas atas support dukungan ya sehingga Lanijaya bisa sejajar dengan daerah lain. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lain yang saya akan menjawab ketika saya di tempat di sini. Saya menyampaikan terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom.